Ya baik, jumpa lagi kita di Jurnal Telegraph. Pada kesempatan sore hari ini kami kembali ke acara Kitra Bicara. Ya, sobat Jurnal Telegraph, sembari menunggu Koordinator Nasional Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri atau Kitra untuk hadir bersama kita di live Jurnal Telegraph sore hari ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dan memberikan komentar terkait arah perjuangan sebuah organisasi yang bernama Kitra yang semenjak 17 tahun yang silam mengadvokasi kenaikan gaji TNI dan Polri dalam rangka upaya mensejahterakan anggota TNI dan Polri beserta keluarganya. Nah, kami masih menunggu Koordinator Nasional Kitra Muhammad Riyada atau biasa kami sapa dengan sapaan akrab Bang Dadang di kesempatan sore hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa pesan yang masuk terkait acara kita pada sore hari ini. Nah, sebagai informasi, yang ini Kitra Bicara ini adalah satu forum yang kami angkat setiap pekan di Jurnal Telegraph. Nah, beberapa pesan dari teman-teman yang masuk, yaitu salah satunya adalah terkait dengan arah perjuangan koalisi untuk kesejahteraan TNI Polri ini. Nah, ada teman yang mengatakan bahwa sebenarnya Polri dan TNI itu tidak pasti miskin. Soalnya negara sudah menjamin katanya. Yang bikin miskin TNI dan Polri itu, anggota TNI dan Polri maksudnya, itu di saat mereka jadi kebanyakan dari mereka mengambil uang di bank. Itu menurut pendapat salah satu pembaca Jurnal Telegraph atau penonton Jurnal Telegraph. Nah, kemudian ada juga statement dari salah satu anggota TNI. Dia mengatakan berterima kasih masih ada yang ada pemerhati TNI dan Polri. Nah, menurutnya dia secara pribadi merasa berterima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Memang kami anggota TNI dan Polri, menurut teman ini, itu gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara itu sudah cukup apabila dalam pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagi dia katanya, bagi saya pribadi itu sudah cukup. Kesemuanya itu tergantung dari pengelolaan dan jangan kita diatur oleh nafsu yang berlebihan. Nah, terus nanti bisa besar pasak daripada tiang. Ini pendapat salah satu anggota atau personil TNI yang memberikan tanggapan kepada kami lewat pesan begitu. Nah, terus ada beberapa juga yang memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Kitra selama ini. Nah, saya masih menunggu kehadiran Bang Dadang di forum kita pada sore hari ini. Saya coba menghubungi beliau tapi kelihatannya tidak aktif ini. Oh iya, baru aktif. Dan kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang kami buat atau Jurnal Telegraph buat setiap pekannya, yaitu Kitra Bicara. Nah, kami masih menunggu kehadiran beliau sore hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin berpartisipasi dan meramaikan live kita pada sore hari ini, teman-teman jangan lupa membagikan live ini kepada teman-temannya yang lain ya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kitra dalam mendorong pemerintah atau
mendorong pemerintah membuat kebijakan atau regulasi yang lebih berpihak kepada personil TNI dan Polri, di mana menurut Kitra TNI dan Polri itu adalah angkatan bersenjata atau polisi negara, di mana di lingkup ASEAN sendiri adalah gaji atau upahnya paling kecil. Nah, dibanding polisi atau tentara di negara-negara lain yang ada di ASEAN. Nah, dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, kami mengajak teman-teman semua untuk mengambil bagian dalam live kita pada kesempatan sore hari ini dan memberikan tanggapan. Oke. Ya, ada. Halo. Ya, Assalamualaikum, Ketua. Ada jadwal live dengan Bang Dadang di jurnal Telegraph, di TikTok, terkait apa, Kitra Bicara. Nah, cuma beliau tadi tidak aktif DP WA, dia punya WA. Kira-kira bagaimana itu, Ketua? Halo. Masih simpan saya punya nomor? Oh, siap. Nah, Bang Yasir, jadi begini, kita ada program, iya siap, ada program tiap pekan itu kan Kitra Bicara. Ini sudah episode kedua toh, jadi live di TikTok. Jadi setiap hari Kamis. Nah, ini jadwalnya jam 4 waktu Indonesia Tengah. Cuma Bang Dadang belum nongol, belum muncul. Nggak tahu di mana beliau ini. Tadi sudah telepon-teleponan. Nah, maksudnya kalau ada yang bisa gantikan terkait itu Kitra Bicara itu, mungkin bisa berkoordinasi, mungkin gitu. Halo. Ya, enggak, maksudnya saya kan kemarin waktu rancang program Kitra Bicara ini dengan Bang Dadang, dengan Dadang. Iya, enggak, belum hadir ini, maksudnya belum online. Oh, siap. Oh, sudah ada. Beliau sudah ada. Siap. Oke, makasih. Dah. Ya, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore Bang Dadang. Ya teman-teman, selamat sore semua. Selamat datang di Kitra Bicara, sebuah forum di mana koalisi untuk kesejahteraan TNI Polri. Iya. Yang biasa kita dengar, toh. Halo. Yang memang suara saya Ketua. lagunya bagus. Selamat sore Bang Dadang. Videonya tuh. Pakai itu, kita dengar pakai ini. Ya. Begitu. Bagaimana kabar hari ini? Kita masih ingat gitu. Sore. Sore, siap. Selamat. Ya, nambah. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, selamat sehat, menikmati kopi. Wah, mantap. Sama kalau begitu, menikmati kopi sambil bicara tentang kesejahteraan TNI Polri. Nah, kita sudah masuk di episode kedua. Ya, harus pakai kan ini. Kalau boleh ketua pakai headset. Kalau beliau mau tukar tambah, dia harus nambah ke sana ya. Pakai headset ini Ketua. Ya, headset dulu Ketua. Mana? Supaya Suara saya. Ya, boleh, mantap. Ini pakai headset. Oke, mantap. Bang Dadang,
Iya. Ini sudah pakai. Ya, Ya, ya ketua. ya, Bang. Lanjut. Kita sudah mulai sekitar beberapa menit yang lalu sambil menunggu eh, Abang untuk hadir. Jadi, Bang, mungkin setiap pekan itu penonton kita kan beda-beda. Banyak mungkin yang belum tahu apa itu Kitra. Nah, kira-kira bisa nggak dijelaskan apa itu Kitra? Ya, halo. Ya, kurang kurang ketangkap ketua. Saya pakai headset. Ya, Ya. jadi Bang Dadang, kan setiap minggu itu, setiap episode itu penonton kita kan mungkin berbeda setiap minggunya. Ada orang baru yang nonton, ada yang baru bergabung dengan acara ini. Nah, mungkin bisa disampaikan Kitra ini apa ke penonton? Apa sih Iya, Kitra? baik. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sangat berbahagia ini yang difasilitasi oleh Ketua Kitra Sulawesi Utara sekaligus pemimpin owner dari Jurnal Telegraf. Ya, saya kira ini kesempatan luar biasa bagi kita semua, termasuk memberikan ruang dan waktu bagi Kitra sinergi untuk mensosialisasikan gerakan atau tuntutannya. Iya. Jadi Kitra sendiri adalah gerakan masyarakat sipil diinisiasi oleh kawan-kawan aktivis guna menyikapi ketidakadilan yang menimpa warga negara yang berprofesi sebagai TNI Polri. Baik. Kenapa harus masyarakat sipil? Pertama karena mereka sudah tidak punya hak suara, mereka tidak punya hak politik, jadi mereka tidak punya saluran atau tidak punya akses untuk bersuara. Ya, jadi keluarga mereka itu tunduk dan patuh kepada aturan main bahwa mereka tidak punya hak politik. Jadi warga negara itu ada yang sudah diamputasi hak politiknya, bukan hanya narapidana, Pak. Kalau narapidana pun harus putusan pengadilan, tidak punya hak politik. Ya kan, koruptor bisa punya hak politik. Ya kan? Nah, TNI Polri dalam posisi sebagai warga negara tidak punya hak politik, otomatis tidak punya kesempatan untuk memperjuangkan perbaikan hidupnya yang mengandalkan semata-mata gaji, ketua. Ya, berangkat dari kepedulian inilah maka kita melembagkan diri bersama teman-teman seluruh Indonesia membentuk namanya Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri dengan satu tema, satu gerakan, satu judul bahwa gaji TNI Polri itu harus dinaikkan minimal 50 juta dari level yang terendah. Kurang lebih ringkasnya begitu Kitra ini. Didirikan kurang lebih 18 tahun yang lalu hingga hari ini masih konsisten mensosialisasikan sebagai bagian dari tahapan untuk mewujudkan kesejahteraan TNI Polri. Baik Bang Dadang. Nah, kami mendapatkan beberapa pesan dari penonton, dari pembaca Jurnal Telegraf tentunya terkait Kitra Bicara ini. Jadi perjuangan Kitra ini mereka apresiasi, tapi ada yang mengatakan begini, Bang Dadang. Kenapa bukan yang diperjuangkan itu? Kenapa bukan fakir miskin dan anak terlantar? Kenapa harus TNI Polri? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu muncul.
Ya, bagaimana menurut Bang Dadang? Kenapa harus TNI Polri yang diperjuangkan? Kenapa bukan fakir miskin dan anak terlantar yang diperjuangkan? Halo? Kedengaran, Bang? Halo Ketua, Iya, kedengaran? sinyalnya Kedengaran? Ketua kayaknya yang kurang bagus. Iya, Sinyalnya, apa pesannya sinyalnya tadi? Bapak. Apa ada pertanyaan? Sinyalnya Ya, diulang. Bapak yang merah nih. Diulang dari host. Iya, baik. Baik. Oh, sinyal Jadi saya yang merah. iya, jadi ada penonton kami atau pembaca kami yang mengirim ini menanggapi perjuangan Kitra. Kenapa katanya Kitra Iya. justru memperjuangkan TNI Polri? Kenapa tidak memperjuangkan fakir miskin dan anak terlantar? Itu katanya jauh lebih penting daripada memperjuangkan TNI dan Polri. Oke. Bagus, pertanyaan yang bagus. Prinsipnya sebuah negara berkewajiban untuk mensejahterakan semua warga negara. Itu sudah prinsip bernegara. Nah, dalam posisi warga negara yang miskin, anak yatim, itu sudah dibuatkan, sudah ada payung hukumnya, di mana negara berkewajiban untuk menafkahi mereka kan. Itu sudah ada dan itu disuarakan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Hal-hal yang sudah dimuat dalam undang-undang justru bicara tentang penegakannya saja, ditegakkan atau tidak. Nah, untuk TNI Polri itu sama sekali belum ada undang-undangnya, hak-hak mereka. Jadi dari sisi tahapan, fakir miskin kita jauh lebih diperhatikan, Pak, daripada warga negara TNI Polri yang ternyata lebih miskin dari orang fakir miskin. Jadi orang fakir miskin itu bebannya cuma dirinya. Dan itu sudah diakomodir dalam undang-undang kita kan, lewat program PKH, konstitusi, itu turunannya Kemensos, lewat program bantuan keluarga harapan, itu semua bentuk-bentuk turunan daripada undang-undang kesejahteraan sosial yang itu hanya mengakomodir anak yatim, fakir miskin. Nah, sekarang yang kita sikapi adalah warga negara yang mengabdi, bertanggung jawab terhadap negara, tapi dimiskinkan oleh negara. Jadi kalau fakir miskin karena nggak punya pekerjaan, nggak punya profesi kan, tidak terdaftar sebagai pegawai negara. Nah, sekarang ini yang kita sikapi warga negara yang terdaftar sebagai abdi negara dan dimiskinkan oleh negara. Nah, gitu posisinya. Jadi kalau warga negara biasa saja punya hak untuk disejahterakan, warga negara fakir miskin yang tidak bekerja itu berhak menikmati kesejahteraan. Bagaimana lagi warga negara yang bertanggung jawab dan bertugas sebagai abdi negara? Harusnya hak-haknya double. Ya, apalagi Rangkap mereka apalagi mereka yang institusi menjaga keamanan dan pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban masyarakat. Itu dia. Itu yang jadi aneh, warga negara yang hanya bertanggung jawab terhadap perutnya sendiri diperhatikan oleh negara. Sementara orang yang bertanggung jawab terhadap negara justru diterlantarkan oleh negara. Jadi lucu praktik bernegara kita ini. Bagaimana mungkin warga negara yang menjadi abdi negara diminta bertugas menjaga negara, menjaga masyarakat, justru negara zolimi, kan begitu? Justru negara tindas. Itu yang terjadi. Nah, inilah yang kita lawan, inilah kita hadapi hari ini, suarakan, menolak penindasan yang menimpa saudara-saudara kita. Yang kedua, kapal fakir miskin, buruh, PNS, apa yang lain, itu kan bisa bersuara karena hak politiknya tidak dicabut. Pengangguran, itu kan bisa bersuara karena punya hak politik.
Kita menyuarakan ini TNI Polri karena mereka lah institusi yang tidak punya hak politik sebanding dengan narapidana. Narapidana pun harus putusan pengadilan, kan begitu? Iya. Napi saja punya hak politik, Pak. Bayangkan warga negara bertanggung jawab untuk negara, tidak punya hak suara, tidak punya hak politik, kemudian dimiskinkan lagi. Iya. Itulah yang membedakan, itulah yang menjadi alasan kita. Kenapa bukan pakai miskin? Iya, semua penting. Setiap warga negara penting. Yang jadi soal bagi negara, ternyata uang lebih penting daripada warganya. Buktinya, lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara, BUMN, itu harganya dihargai lebih tinggi daripada menjaga nyawa warga negara. Dibanding yang menjaga rasa aman kita. Iya. Bahkan Tidak ada menjaga artinya. bahkan mereka ini penjaga kedaulatan negara, sejengkal tanah kita itu harganya mahal dan mereka yang menjaga itu. Betul, Ketua. Artinya politisi kita di pemerintah hari ini itu pengkhianat negara karena penjaganya yang ditindas. Ya. Kan logikanya begitu. Orang-orang yang Ya. mengkhianati, menindas penjaga negara, penjaga kedaulatan negara, mereka pengkhianat negara. Kenapa mau terlalu panjang menyimpulkan? Mereka lebih menghormati pemilik uang. Akhirnya pemilik uang lah yang menguasai negara kita, kan begitu? Iya. Jadi melihat perilaku mereka, kita harus lihat dari kebijakannya. Kebijakannya apa, itulah perilakunya, itulah keberpihakannya. Nah, negara, pemerintah itu bekerja dengan undang-undang, bekerja dengan kebijakan, legacy. Nah, dalam konteks menegakkan kedaulatan negara, yang tidak mungkin pemerintah, tidak mungkin presiden yang jaga perbatasan, toh. Iya. Tidak mungkin menteri-menteri. Yang ada kedaulatan keuangan. Kenapa? Karena harganya, gajinya lebih tinggi. Makanya republik ini ya republik yang punya uang. Jangan bicara kedaulatan. Kenapa? Tidak mungkin ada kedaulatan dalam posisi penjaga kedaulatan kita ini dimiskinkan, dizolimi, ditindas, disetting. Akhirnya mereka lalai menjalankan tugas-tugasnya. Itulah yang kita maksud. By design barang ini. Kalau orang miskin kan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh kepada kedaulatan negara, kan? Artinya kita menyimpulkan bahwa apa yang terjadi terhadap TNI dan Polri adalah by design pemiskinan oleh negara. Oh iya, kita simpulkan begitu. Kita berani menyatakan orang-orang yang bicaranya kedaulatan negara, tapi dalam prakteknya menindas aparatur, menindas penegak kedaulatan negara, penjaga kedaulatan negara. Apa namanya coba? Kalau bukan, kan cuma dua posisi. Teman atau kawan, teman atau lawan, toh? Ya. Tidak mungkin dalam posisi penonton pemerintah ini. Posisi pemerintah itu cuma dua. Apa kalau dia bukan berteman, berpihak kepada kedaulatan, atau pengkhianat kedaulatan? Itu aja. Tidak mungkin dia dalam posisi menonton. Karena sumber kebijakannya ada di pemerintah. Yang menindas, yang menggaji mereka 1.300.000, 1.700.000 itu pemerintah. Tidak mungkin warga negara toh. Yang membuat ketimpangan ini pemerintah. Tidak mungkin warga negara yang dituduh mengkhianati negara. Seperti itu. Kenapa kita menyikapi TNI Polri? Karena tadi menyangkut soal kedaulatan negara, menyangkut rasa aman seluruh warga negara. Politisi boleh tidak ada 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tapi coba kalau 1 hari tidak ada TNI Polri. Coba 1 jam saja. Coba 1 hari tidak ada polisi di kantor polisi itu. Bingung masyarakat itu. Iya toh. Bahaya. Itu kenapa kemudian kita pilih menyuarakan ini, karena ini hal yang sangat serius, sangat rawan. Bayangkan, yang lain penting. Kita bisa membayangkan bagaimana andai kata personil TNI Polri, TNI yang ada di perbatasan
garis terluar negara, kemudian minta izin pulang ke rumah dulu, karena tidak ada uang di rumah untuk keluarga mereka tidak cukup, minta izin dulu, Komandan, kita mau pulang dulu ke rumah, karena habis uang di sana. Bagaimana perbatasan bisa kosong hanya? Iya toh, itu semua yang jadi jangan hanya lihat perbatasan, lihat di pemukiman-pemukiman. Bagaimana kalau tidak ada polisi kita? Bagaimana tidak di perbatasan tentara? Itu semua yang menjadi pertimbangan dari semua warga, dari semua kelompok ini penting. Tetapi ini kita soal bicara siapa yang skala prioritas. Ya. Iya toh. Dan menurut rumah tangga kan ada. Dan menurut Citra skala prioritas perjuangan Citra itu mensejahterakan TNI Polri. Iya. Makanya untuk generasi kita ini, karena ini belum pernah disentuh oleh pendiri selama 77 tahun, kita anggap ini kelalaian yang luar biasa, melalaikan. Ya. Kita lalaikan selama Indonesia berdiri. Inilah kenapa kita mengajukan, karena negara ini sibuk mengurus hal-hal yang bicara tentang ekonomi, tapi luput bicara soal bagaimana menjaga, bagaimana menegakkan kedaulatan negara. Tidak mungkin LSM yang disuruh menegakkan negara, bos, disuruh jaga perbatasan. Iya. Betul. Makanya konsekuensinya lembaga inilah yang harus dikuatkan. Lembaga ini ya keluarganya, ini kan bicara orang per orang. Ya. Nah makanya kenapa kita menuntut 50 juta dengan angka itu, berangkat dari definisi bahwa yang namanya sejahtera adalah kemampuan orang memilih, kemampuan TNI Polri untuk memilih cara hidup. Mereka mau hemat bisa, mereka mau poya-poya bisa, mereka mau hidup layaknya orang Indonesia bisa. Kalau yang berlaku hari ini, kalau yang sekarang berlaku, itu terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Baik, Bang Dadang, tahan dulu sampai di situ, karena ini menyangkut hal yang Bang Dadang baru sampaikan tadi. Nah, salah satu anggota TNI Polri, saya tidak sebut namanya, mengirim pesan di sini, mengatakan bahwa dia merasa bersyukur masih ada sebuah lembaga atau organisasi yang memperhatikan TNI dan Polri. Saya pribadi merasa berterima kasih atas hal tersebut. Memang kami anggota TNI dan Polri itu gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara itu sudah cukup. Tapi dia menulis dalam kurung apabila dalam pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan. Bagi saya pribadi ini menurut dia itu sudah cukup, kesemuanya itu tergantung dari pengelolaan dan jangan kita diatur oleh nafsu yang berlebihan, nanti bisa besar pasak daripada tiang. Maksudnya dia mungkin ini gajinya itu sudah cukup, Bang Dadang. Artinya ini salah satu anggota TNI ini yang mengirim ini kepada kami. Nah, artinya ya, anggota TNI Polri memang kalau settingannya bahwa karena itu dihitung hanya dirinya dan istrinya, dua anaknya. Dia tidak menghitung bahwa dia lahir dari orang tuanya. Istrinya punya orang tua, dia punya saudara, dia punya tetangga, istrinya punya saudara. Kalau itu hitung-hitungannya itu yang dimaksud manajemen egois namanya. Nafsi-nafsi. Kan begitu hitungan mereka, makanya cukup. Yang dicukupkan maksudnya, cukup kalau tidak usah peduli sama tetangga, tidak peduli sama orang tua, tidak peduli, iya cukup. Tapi masa iya? Tidak peduli, tidak prihatin, misalnya orang tuanya sakit, orang tuanya apa. Iya toh, itu semua kan tidak pernah dihitung sebagai komponen kebutuhan yang harus dibiayai. Mereka harus pura-pura tidak peduli supaya hemat, supaya gajinya cukup-cukup. Bukan hawa nafsu. Itu yang dimaksud mungkin ya, hawa nafsu hitungan-hitungannya. Kita sudah hitung dengan misalnya tukin. Iya, kalau tukin itu kan kalau aktif. Jadi kalau sakit atau tidak aktif, ya gaji pokok saja 1,7.
Justru Itu yang pangkat- sakit harus lebih besar. Ini tidak, Pak. Tunjangan kinerja. Iya. Pangkat terendah 1,7. Jadi kalau dia tidak aktif, lagi kecelakaan 3 bulan, ya dia terima cuman 1,7, bos. Ya 500-100 ribu juga cukup. Kalau hidup sendiri. Nah, Ya. mindset, konsep sejahtera itu memang sudah menghegemoni termasuk anggota TNI Polri. Karena yang dia anggap kebutuhan hanya dapur. Baik. Teman-teman yang ini tidak pernah menghitung bahwa biaya berbudaya, iya kan, acara-acara apa, acara-acara adat, acara-acara keluarga, acara-acara kematian, itu semua butuh biaya. Tidak ada yang gratis, dan itu yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari kebutuhan kita sebagai warga negara Indonesia. Sekarang Pak Arham punya undangan misalnya per hari 2. Isinya berapa amplop? 50.000 lah. Minimal 50.000. Iya kan? Minimal 50.000. Iya toh. Nah kalau semakin tinggi level jabatannya, semakin tinggi juga undangannya, Pak. Iya. Ratingnya diundang. Nah, anggota TNI Polri termasuk sudah jarang diundang mereka karena dianggap tidak cukup, memang kan begitu. Iya, betul. Karena memang sudah kacau keuangan mereka, tidak bisa lagi. Hemat saja mereka sudah tidak cukup, apalagi kalau mau ikut-ikut begitu, ikut acara pengantin, ikut acara apa. Jadi secara mereka sosial hemat saja, tidak cukup itu gaji, tukin. Jadi Mereka secara sosial terisolasi, mengisolasikan diri. Ya. Nggak bisa. Nah. Mereka nggak bisa terlibat. Nah, Bang Dadang, sejak 17 tahun mengadvokasi ini, tidak bosan Kitra ini terus mengadvokasi tanpa hasil? Ya, pertanyaan ini sama. Coba ditanyakan sama, iya. Coba tanya pengusaha cengkeh. Nggak bosan mereka itu usaha cengkeh terus. Coba tanya, coba tanya itu PNS yang sudah 30 tahun. Nggak bosan cari uang terus 30 tahun. Konteksnya mungkin berbeda. Kalau pengusaha cengkeh dia yang diharapkan. Ya cara pandang. Iya. Yang diharapkan agar nanti panen banyak terus harga cengkeh naik. Tapi kalau Kitra, ya kalau yang paling dekat mungkin yang tukang pancing lah, yang mancing itu nggak bosan itu pergi mancing puluhan tahun cuma mancing. Ya namanya hobi, namanya keberpihakan, nggak bisa dihitung, nggak bisa, namanya keberpihakan ya Kak. Nggak bisa kita ini, justru kita harus biayai karena kita yang terganggu kepentingan kita, karena itu mengganggu kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu intelektualitas kita kan. Iya. Tapi kan kita terganggu dengan keadaan ini. Tapi kan harus ada goalnya. Goalnya kalau mereka sudah naik, yakin saya bahwa fundamental ekonomi kita ini akan kuat, dan Kitra pasti akan berdampak ke kita. Iya toh. Kalau ekonomi TNI Polri kuat, itu ada 30 juta ekonomi. Nah, bisnis apapun itu akan tumbuh dari asrama-asrama. Itu akan menguatkan. Jadi bukan hanya sebagai penjaga keamanan, justru mereka juga akan menjaga ekonomi kita ini. Jadi kita menganggap bahwa daripada saya sibuk mengurusi hal-hal yang bersifat ekses, mending kita
energi kita, waktu kita ini untuk hal yang sangat sistemik. Kenapa sistemik? Karena dia akan berdampak secara bukan hanya kepada penegakan hukum, bicara soal kedaulatan, tapi juga bicara soal kedaulatan ekonomi. Gitu. Jadi daripada kita parsial-parsial menyikapi isu, oh ini kita sikapi, korupsi kita sikapi, apa namanya eksploitasi sumber daya alam kita sikapi, ya kan itu parsial namanya. Nah maka kita kuatkan ini, maka semua isu-isu itu akan ditangani oleh lembaga ini. Tidak perlu kita LSM. LSM cukup naik kelas lagi kan. Aktivis cukup naik kelas. Karena kenapa? Karena posisi kekuatan negara sudah kita aktifkan untuk menyikapi isu-isu yang selama ini disikapi oleh LSM. Kenapa LSM tumbuh subur di bangsa ini? Karena lembaga negaranya mogok semua. Kan begitu? Iya. Tapi jangan membayangkan kalau ini sudah bagus, banyak kasus yang menguap, kan begitu? Iya. Iya toh? Betul. Tapi jangan kita khawatir, justru peran LSM, peran warga negara nantinya, itu bukan lagi mengawasi aparatur negara. Kalau hari ini kita kan rondanya kita untuk menjaga aparat negara, jangan menyeleweng, kan begitu sekarang ini. Ya. Betul. Lucu. Bukannya maling yang kita jagai, justru aparatur negara yang kita jagai, bos. Yang seharusnya mereka yang menjaga kita. Harusnya, kalau ini bagus, kita tidur nyenyak. Ya. Sekarang siapa yang bisa tidur nyenyak hari ini? Orang kaya, orang apa? Tidak ada, bos. Pejabat. Ada enggak? Saya mau tanya, ada enggak yang menikmati Republik hari ini? Enggak ada. Wali kota, takut di sini, apa semua ketakutan. Iya. Tapi iya iya, benar. Tapi Citra melihat ini tidak ada upaya perbaikan sistem ini. Tanda-tandanya tidak ada, justru sudah tertutup. Pemerintah sudah menutup itu. Dengan disahkannya Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, itu menegaskan bahwa negara hanya mengatur kewajiban TNI Polri, anggota TNI Polri, ini kewajibannya. Tapi haknya tidak pernah diatur. Hak-haknya justru hak-haknya yang tidak diatur. Nah kalau di undang-undang saja sudah tidak muncul itu hak-haknya, apa yang kita mau tagih? Apa yang mau ditagih? Kalau di undang-undang saja, undang-undang TNI dan undang-undang TNI Polri, tidak ada hak-hak yang dicantumkan. Nah, kok bisa undang-undang ini lolos? Di situ hanya disebutkan terkait hak-haknya. Nah, kenapa undang-undang ini bisa? Karena yang Citra tidak berusaha menolak undang-undang ini sampai lolos. Kan harusnya ada uji publik, ada apa? Itu kan tidak pernah dilakukan. Ujuk-ujuk curiga yang mengolah-olah ini cuma jenderal-jenderal, purnawirawan yang memang hidupnya sudah bagus. Artinya undang-undang TNI Polri ujuk-ujuk langsung keluar saja begitu, tiba-tiba jadi undang-undang tanpa ada melewati uji publik. Nggak ada. Makanya langkah-langkah ke depan termasuk uji publik, termasuk kita judicial review, termasuk di MK, di mahkamah digugat di MK, itu semua tahap, itu semua iya. Citra sudah berusaha. Itu semua tugas-tugas Citra. Citra sudah berupaya untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang TNI Polri ini. Nah,
kalau ini makanya kita mau lakukan secara simultan. Aksi jalanan harus berbarengan dengan aksi yudisial tadi. Jadi judicial movement dengan social movement itu harus jalan beriringan supaya momentum ini itu kita satu kali kerja. Jadi undang-undangnya kita gugat di MK, kemudian di jalan itu harus dikuatkan oleh parlemen. Karena itulah psikologi politik kita tidak bisa lewat langkah-langkah yudisial toh. Baik. Harus di backup dengan gerakan sosial, Ketua. Baik. Jadi sebenarnya Iya. mungkin banyak pihak di luar sana yang mau tahu seberapa besar sebenarnya kekuatan Kitra ini sehingga mampu bertahan 11 tahun lamanya berjuang untuk kesejahteraan TNI Polri. Kekuatan Kitra di Indonesia ini seberapa besar sih sebenarnya? Ya. Baik, Sobat Jurnal Telegraf, kayaknya ada kesalahan teknis. Live dari tamu kita terjeda. Nah, sebagai informasi, saat ini kami berbincang bersama dengan Koordinator Nasional Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri, Muhammad Riyada, yang merupakan salah satu kelompok masyarakat sipil yang terus memperjuangkan kesejahteraan TNI Polri lewat upaya mendorong pemerintah menaikkan gaji TNI Polri dengan gaji minimal 50 juta per bulan. Nah, kegiatan ini adalah Iya, Ketua. setiap Baik. ya. Lanjut, Bang Dadang, tadi terjeda mungkin jaringan. Iya. Pertanyaan saya tadi, Bang Dadang, mungkin saya akan ulang. Mungkin di luar sana masyarakat belum tahu atau mau tahu sebesar apa kekuatan kita ini sehingga mampu bertahan selama belasan tahun berjuang untuk kesejahteraan TNI Polri ini. Dan di Indonesia itu Kitra sebesar apa koalisi masyarakat sipil kekuatannya? Iya. Ya, terkait kekuatannya memang ada yang menarik karena ini kita sudah ada semacam aktivis kita ini sudah ada semacam trauma berhubungan dengan dua institusi ini. Iya kan? Itu yang pertama. Aktivis kita kan ini konsennya di korupsi, konsennya di pejabat, mengawasi, kan begitu? Ya. Lingkungan. Kalau dari sisi emosional justru memang kita sudah terpecah. Justru ada kebencian gitu. Iya toh. Baik. Justru sudah ada gap antara warga negara aktivis dengan ini. Itu yang memang agak menarik. Kenapa demikian? Karena ya selama ini memang perjuangan teman-teman aktivis berbenturan dengan dua institusi ini. Iya toh? Nah, jadi justru kita yang dianggap aneh kok tiba-tiba muncul. Nah, Padahal justru kita mau balik keadaan. Pekerjaan terberat perjuangan teman-teman selama ini tantangannya itu TNI Polri. Nah sekarang kalau itu diperbaiki, itu dihidupkan, diaktifasi sebagai lembaga negara, kan tidak bakal ada benturan lagi toh. Karena yang menjadi backing, yang menjadi tantangan aktivis perjuangan apapun di daerah, tantangannya kan mereka yang terdepan. Berhadap-hadapan, kan begitu? ya. Yang menculik, yang dikriminalisasi. Kan cuma institusi ini yang dimanfaatkan, Bos.
Nah, kalau Iya. justru kita mau selesaikan itu, tidak usah kita sikapi apa-apa, karena menyikapi juga nantinya berbenturan juga dengan dua institusi ini. Iya. Selalu begitu. Sehingga kenapa kekuatan kita masih rada di bawah ini, karena memang aktivis, teman-teman digerakkan tidak punya keberpihakan. Yang dianggap masalah cuma yang digusur. Nah, digusur itu pelaku terdepannya siapa penggusurannya? Iya. Nah, habis energi bangsa ini sejak Indonesia merdeka mengurus yang begitu-begitu. Itu lagi, berhadap-hadapan terus. Memangnya ada musuh selain mereka selama ini yang berhadap-hadapan? Kalau dalam konteks adu domba ya sesama warga toh. Kan jadi lucu kok jadi. Ya. Para pemilik modal ya nggak pernah berbenturan dengan warga. Yang jadi operator lapangan, yang apa di lapangan siapa coba? Ya. Kedua institusi ini. Terus habis energi kita ini, itu yang kita sampaikan. Makanya kita mengajak seluruh elemen ini, daripada habis energi kita untuk mengulang-ulangi hal yang sama. Bukan kita tidak peduli dengan rakyat miskin yang digusur, tetapi jadi tidak berujung persoalannya menyikapinya karena pemicunya memang juga dari di negara. Itu hal yang dibiarkan. Hari ini jurnal meliput ini, penggusuran ini, siapa lagi yang jadi korban, siapa lagi diambil tanahnya. Karena itu tiap hari isi media kita ini, coba kita cek. Ya. Iya toh, siapa lagi polisi jadi bandar, siapa lagi tentara yang pengedar, kan itu aja isinya. Kejahatan orang-orang miskin aja toh isinya ini pemberitaan. Baik. Nah, Bang Dadang, saya ingin tahu sebenarnya idealnya itu polisi dan tentara itu kalau di negara-negara yang sistem bernegaranya sudah baik, itu seperti apa sebenarnya polisi dan tentara ini? Dia harus ditempatkan di posisi mana? Ya. Baik penonton, lagi-lagi live kita terjeda dan inilah persoalan yang akan kita dapatkan jika kita di era seperti saat ini menggunakan teknologi di internet seperti ini, sistem digital seperti ini. Nah, persoalan kita yang seperti dengan kurang stabil, terus ya masih banyak hal lah yang perlu diperbaiki dalam rangka kita bisa hidup di zaman digital seperti ini. Ya termasuk sistem-sistem yang masih belum mampu memberikan pelayanan maksimal karena memang mungkin biayanya yang agak mahal. Jadi akhirnya ya seperti ini. Ini sudah 2 kali kita terjeda mungkin. Oke. Baik, Bang Dadang. Ya, kita lanjut. Ya. Ini terjeda terus lanjut. tadi. Nah, mungkin banyak yang ingin tahu. Sebenarnya kalau di negara-negara yang sistem bernegaranya sudah baik, sudah sudah stabil, sudah bagus sistem bernegaranya, itu polisi dan tentara itu posisi atau tempatnya itu seperti apa di tengah masyarakat begitu? Seharusnya seperti apa mereka? Di negara-negara Singapura, Malaysia, wilayah Asia saja kan mereka memang tertinggi di antara semua aparatnya. Mereka yang tertinggi.
mau Singapura, mau kita terlalu jauh mau membandingkan. Kalau negara maju, jangankan tentara polisinya ya, napinya saja, tunjangannya itu $200 per hari. Napi ini bos, narapidananya ya, jangan terlalu jauh kita membandingkan tentara polisinya, narapidananya. Napinya saja itu dapat tunjangan minimal misalnya semacam New Zealand, itu napinya saja bos, sudah kalah jauh dengan polisi kita. Nah, di Malaysia misalnya itu minimal gaji pokok 27 juta. Singapura, Di Malaysia? Di Singapura lebih tinggi lagi, hampir 40 juta. Ada apa? Gaji Ya polisi Malaysia, gaji pokoknya saja kan 27 juta. itu kurang minimal, kurang lebih 27 juta. Dengan Jangan jauh bicara sekali. yang mana. Kalau kita bicara ya, nah makanya sekarang pertanyaannya, yang mana duluan? Kita tunggu negara baik baru mereka digaji, atau gaji dulu mereka, negara otomatis baik? Jangan. Amerika pernah mengalami hal yang sama, itu sampai 70.000 setelah dinaikkan gajinya, itu kurang lebih 70.000 dipecat-pecat setelah naik. Tapi Ya. Artinya negara bisa tegas jika gajinya tinggi dan ditemukan oknum tentara dan polisi melakukan penyimpangan atau permasalahan hukum, itu mereka bisa langsung dipecat, diberhentikan. oh iya, sekarang kan nanti yang viral baru bisa pecat toh. Ya, betul. Berarti ada upaya negara melakukan bersih-bersih terhadap personil tentara dan polisi yang tidak berjalan sesuai aturan. Jika gaji mereka tinggi. Benar, itu yang akan terjadi. Negara punya alasan. Kalau hari ini memang dibiarkan bobrok. Artinya apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oknum-oknum di kedua institusi ini, itu dianggap sah-sah saja karena gaji mereka kecil. Iya, karena dianggap mereka sudah hidup dengan doktrin nasionalisme. Sudah bisa bertahan dengan militer nasionalisme, NKRI harga mati. Itu yang dicekoki di kepala mereka, doktrin. Ya, jiwa korsa. Jiwa korsa. Iya bos, memang mereka berani mati, tapi kan takut lapar. Iya. Iya. Kalau mati ya mereka memang sudah doktrinnya begitu. Yang jadi soal, Kalau lapar, mereka tidak mau kalau lapar kan tidak masuk kata hitungan itu. Matinya mereka tidak mundur. Yang banyak terjadi justru mereka melakukan itu karena takut lapar, bukan karena takut mati. Iya. Kalau Karena TNI itu- Polri kita sudah jamin tidak. Iya. Kita garansi bahwa mereka tidak takut mati. Yang kita tidak bisa garansi mereka berani lapar enggak. Baik. Iya, kalau dirinya sendiri mungkin kita masih jamin mereka berani lapar. Yang jadi soal kalau istrinya lapar, anaknya lapar, orang tuanya lapar, adiknya, saudaranya ada yang lapar. Bagaimana itu? Apa mereka masih kuat menahan itu? Pasti nasionalisme itu bisa ya terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa harus ditanggalkan dulu. Ya itu yang kita maksud, akhirnya negara NKRI harga diskon. Kalau sudah bicara ekonomi. Iya toh? Yang menarik dengan senior saya satu ini, Bang Dadang, banyak sekali diksi-diksi atau narasi-narasi yang belum saya dapat di tempat lain, dapat dari dia. Siap, lanjut.
Ya makanya penting diskusi-diskusi kayak begini untuk menemukan kata yang tepat toh. Kan ini Ya. berangkat Hanya- dari pergolakan. Iya. Hanya begini, Bang Dadang. Para aktivis, para masyarakat sipil yang berada di barisan bersama-sama dengan Citra, ini juga kan artinya mungkin begini. eh, Mereka ini memang nothing tulus ya, tidak ada niatan apapun, apalagi ada mungkin yang beranggapan begini, ini mungkin pesanan atau apa. Itu kira-kira bisa dijelaskan seperti apa kalau ada anggapan-anggapan seperti itu bahwa Citra ini sebenarnya hanya digunakan untuk oleh kepentingan-kepentingan Ya, generasi. pastinya benar. Jangan dianggap bahwa kita ini nggak punya kepentingan. Saya terganggu dengan keadaan mereka, itu kepentingan saya. Saya peduli sama mereka, itu kepentingan. Jadi basis kepentingan itu tidak selalu harus uang, tidak harus ada kekuasaan. Termasuk ketika kita di tengah jalan ketemu orang kasihan itulah yang menjadi basis kepentingan kita. Kepedulian itu tidak bisa dianggap bukan kepentingan. Saya peduli sama mereka dan itulah yang menjadi kepentingan saya. Saya terganggu dengan kehidupan mereka yang miskin. Iya toh. Itu yang Ya, menjadi artinya- kepentingan, dan itu kepentingan pribadi. Jadi jangan dianggap bahwa kita tidak punya kepentingan. Ada kepentingan kita karena saya terganggu. Penegakan hukum terganggu. Saya juga menjadi kepentingan saya. Sekarang yang bicara penegakan hukum apa kepentingannya? Yang bicara anti korupsi apa kepentingannya? Kan semua punya kepentingan. Artinya selama ini kata kepentingan ini yang selalu digaung-gaungkan ini ternyata terlalu kerdil ya kalau dinilai sebagai bahwa kepentingan itu terkait hanya dengan kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan uang misalnya. Makanya hanya Tuhan yang bebas kepentingan. Selama dia masih manusia, maka dia bertindak atau tidak bertindak pasti punya kepentingan. Cuman apakah itu dalam bentuk uang, kekuasaan, pengaruh, apakah kepedulian, apakah solidaritas, kesetiakawanan, pertemanan, keluarga, itulah yang menjadi starting kepentingan orang per orang. Itulah yang menjadi nawaitunya. Niatnya ya. Niatnya apa? Dia solidaritas sama jurnalis yang ditindas. Itu kan basis kepentingan kita, solidaritas. Start nawaitunya kepedulian toh. Itu yang menjadi kepentingan. Siapa bilang tidak ada? Kalau tidak ada kepentingannya tuh. Jadi kalau ada yang bilang tanpa kepentingan, itu cocoknya hanya Tuhan yang tidak punya kepentingan. Kalau kita selama masih gerakan ini, kepentingannya idealisme tentang negara ini, mimpi kita, itu ya kepentingan kita. Ada ide-ide besar, ada ide-ide kita tentang TNI Polri, dan itulah yang menjadi kepentingan kita. Idealnya TNI Polri harus begini. Kenyataannya kan lain. Nah, Ya. idealisme itulah yang kita mau perjuangkan. Berarti kesadaran saya ya menjadi sikap. Karena ada kenyataan, ada rule, ada aturan yang tidak sesuai kenyataan. Itulah yang menjadi kepentingan saya mengembalikan ini sesuai ide saya, paham saya. Idealisme itu yang menjadi kepentingan saya harus perjuangkan itu. Idealisme itu yang menjadi dasar perjuangan kita, kepentingan kita itu bahwa ada ide, ada kesadaran bahwa TNI Polri ini dalam posisi kita bernegara harusnya begini, dalam posisi kita bermasyarakat harusnya begini. Kenyataannya dia justru menjadi backing dari politisi, jadi backing para penjahat, backing dari itu kan kenyataan. Nah, kepentingan kita bagaimana mengembalikan ini kepada tupoksinya, kepada posisi spirit awal TNI Polri, gitu. Itu kepentingan saya.
Dan itu kepenting menjadi nawaitu saya. Baik. Artinya Itulah kepentingan. nah, Bang Dadang, sampai ini perjuangan Kitra ini dalam waktu dekat apa gerakan apa yang ada yang ingin diinformasikan ke masyarakat, gerakan Kitra yang besar dalam waktu dekat ini apa, Bang Dadang? Ya, semua tahapan prinsipnya sangat penting, termasuk mengumpulkan dukungan politik dari masyarakat. Politik APBN, bagaimana APBN ini dikelola untuk kesejahteraan TNI Polri. Makanya nanti teman-teman bisa ikut turut, ya semacam petisi lah. Tapi ini menjadi dokumen politik bahwa warga Bitung, warga Manado itu ada 10.000 orang mendukung kenaikannya. Nah, itu yang paling ringan lah. Setiap warga negara bisa berperan. Tetap ini untuk apa? Ini supaya kita juga punya memenuhi syarat-syarat aspirasi lah semacam itu. Untuk mendukung, misalnya dalam beberapa bulan ke depan itu kita akan melakukan aksi masif di setiap daerah dalam rangka memastikan bahwa tahun ini harus ada perubahan besar. Walaupun mungkin tidak naik 50 juta, ya naik 25 juta. Kita bertahap. Tapi itu harus didorong dengan keras secara masif. Dan kita target mungkin di bulan 9 itu akan ada kita akan adakan Rakernas di Jakarta, sekaligus juga bisa menjadi momentum kita mengepung pihak-pihak yang memutuskan. Jadi tahapnya memang sudah teman-teman tahapannya, jadwalnya sudah teman-teman sepakati untuk bergerak bersama-sama di bulan-bulan 9 ketua. Jadi menjelang rapat penetapan APBN ya. Kita mau sambut supaya APBN kita ini jangan lagi digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi 2.000 triliun ini sekitar 1.000 triliun bisa dibayar dibayar untuk bunga dan utang kan. Padahal kita mau salah satu opsinya bahwa kita akan melakukan rescheduling pembayaran utang lewat tuntutan ini. Ngapain bayar utang kalau orang baku bunuh-bunuh gara-gara uang kan? Gara-gara banyak yang lapar. Ini semua harus disuarakan supaya harus ada alasan yang kuat negara bisa menjadwal ulang pembayaran utang nanti 2 tahun ke depan, 5 tahun, itu hal yang wajar. Ngapain tidak pernah kita tempuh? Jadi tidak usah khawatir. Tuntutan ini tidak akan mengganggu ekonomi negara, justru menyelamatkan keuangan negara. Baik. Kenapa kita ngotot? Karena ini kayak apa ya? Kayak anak kecil, pemerintah ini kayak anak kecil yang harus dipaksa gitu ya, harus dipagari. Jangan dibiarkan. Ya. Jadi itu ketua. Jadi teman-teman di Bitung, di apa, nggak usah terlalu vulgar juga, nggak apa-apa. Yang pasti bahwa kita punya kesempatan untuk berkontribusi minimal lewat surat dukungan itu. Iya. Dukungan menaikkan kan, tanda tangan itu akan menjadi penanda. Ya, oleh karena itu sebagai bentuk dukungan perjuangan teman-teman Kitra, kami sebagai salah satu media mainstream, Jurnal Telegraf, membuka sebuah ruang yang bernama Kitra Bicara. Setiap pekan itu teman-teman Kitra bisa bicara di forum ini, menyampaikan dan terus mengkampanyekan perjuangan garis perjuangan yang telah kita lakukan selama ini. Ya, ini kami persembahkan untuk teman-teman kita lah.
Seperti itu, Bang Dadang. Dan Amin, amin. Kita dan ada satu ya, pertanyaan. kita membayangkan gerakannya. Ya, lanjut. Ya lanjut, silakan. Kita membayangkan dulu Soekarno berjuang hanya lewat RRI, ketua. Belum ada TVRI-nya kan? Ya. Makanya saya coba buka ruang ini. Jadi nggak usah bersedih karena semua ya sudah beginilah model kerja gerakan dimulai. Ya, saya melihat peluang Ya. peluang ini ada. Kemudian saya berpikir forum ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk bicara ke publik dan menyebarkan pesan-pesan yang diperjuangkan ini ke publik. Ya, kita menyesuaikanlah di Betul. Itu tidak boleh kita tinggalkan karena. Nah, Bang Dadang, ada yang menarik nih. Ada kira-kira di momentum pemilu 2024, apakah kita melihat ada kesempatan untuk kita mendapatkan sosok kepemimpinan yang seperti bayangan kita selama ini? Yang saya bayangkan, calon-calon capres-capres kita ini membayangkan dirinya bisa menjadi solusi. Justru kesalahan fatal kita bernegara karena selalu mengandalkan perubahan kepada satu orang. Iya toh? Itu kesalahan kita selama ini. Karena kita terlalu mempercayakan perubahan kondisi negara ini kepada satu orang, Pak. Kan itu zalim juga namanya. Ya. Jadi sudahlah. Yang harus justru kita harus mempersiapkan tempat landing bagi siapapun yang memimpin ini. Itu sistemnya sudah kuat. Jangan berharap satu orang mempengaruhi sistem. Tidak akan mampu itu. Belum lagi berubah sistemnya, orangnya Habis itu lagi. begitu, itu lebih realistis. Pertanyaannya justru salah kalau mengandalkan, bermimpi mewujudkan Indonesia ini ditegakkan oleh satu orang. Ya. Karena di situ ada partai politik, ada kepentingan. Bagaimana mungkin kita mengandalkan itu kepada satu orang? Itu mustahil. Artinya memang kita mengajak seluruh kita ya. Mending kita keroyok memastikan 1 juta orang ini nasibnya berubah. Ya. Kesejahteraannya berubah. Iya toh? Ya. Daripada kita berharap satu orang untuk memperbaiki nasib 200 juta orang, Pak. Ya. Kenapa tidak kita mulai dari 100 juta orang, 10 juta orang berpikir bergerak untuk mengubah nasib 1 juta orang? Itu namanya antri kan? Ya. Tahun ini TNI Polri selesai. Berikutnya TNI Polri lagi yang berpikir nasib 10 juta orang, nasib 30 juta orang. Itu namanya saling memikirkan. Ya. Jadi masalahnya TNI Polri, masyarakat sipil, kita yang selesaikan. Nanti masalahnya warga negara diselesaikan lagi oleh mereka. Itu namanya subsidi masalah. Kadang-kadang kita ini jago kalau masalahnya orang. Ya, ya. Kalau masalah kita mati langka. Nah, kenapa itu kita lakukan? Karena memang sudah begitu alamiahnya. Ya. Iya toh? Iya. Kalau TNI Polri mati langkah, sudah teramputasi untuk bersuara menaikkan kesejahteraannya, ya masyarakat. Kita lah yang bersuara. Kan begitu? Iya. Besok-besok warga negara nanti cukup
cukup WA saja, Pak Kapolres, ini ada begini, ya sudah, karena ikatan solidaritas persaudaraan sudah bagus, iya toh, akhirnya kan orang saling care gitu, saling peduli. Saya Jadi membayangkan power of care-nya lagi. Jadi apa yang Bang Dadang sampaikan ini, saya membayangkan kayak mimpi begitu ya. Itulah idealisme, itulah mimpi. Dan itu yang menjadi kepentingan saya. Itu yang saya bayangkan, mimpi itulah yang saya idam-idamkan, itulah kepentingan saya. Kenapa saya bertahan, kenapa saya eksis, karena ada mimpi. Nyata toh, mimpinya nyata toh. Iya. Dia nyata kalau bisa Sekarang tereksekusi. kita punya mimpi yang baik, tetapi kenyataan yang buruk kan sudah berlangsung. Ya, 77 tahun. Iya, kalau itu bisa dimimpikan, berarti kesalahan 70 tahun kita bisa bertahan. Masa mimpi yang baik, mimpi besar, kita tidak bisa bertahan? Ya. Artinya Yang kita lawan, justru kita berharap ini menjadi antitesa terhadap praktek bernegara, praktek mengelola keuangan negara yang amburadul selama ini. Tapi kan kita tidak bicara parsial, bicara ekonomi, perbaikan dulu ekonomi, tidak usah. Ekonomi itu juga harus bekerja, tidak usah dibicarakan toh. iya. Ya, Ketua. Ya. Bang Dadang, jaringannya dari tadi kurang Halo. stabil. Ya, jaringannya Bang Dadang dari tadi kurang stabil. Merah terus ini. Oh gitu ya. Ya, Iya. Iya. Merah-merah. Iya, mungkin Merah lagi ya. Merah ya. Tunggu. Iya. Tunggu. Kemungkinan posisinya Oh, sudah bagus ini. ini ya. Kemungkinan posisinya Bang Dadang Udah hijau ya. Sudah bagus. Mungkin posisinya Bang Dadang lagi tidak di Iya. Ini posisi lagi di mana? Ya, udah bagus. Bagus. Ini cari posisi, ya, udah bagus ini. Aduh, Pak, harusnya dari tadi ditegur. Mungkin Clear tadi. Jadi mungkin yang terakhir tadi terkait kenapa kita bertahan sepanjang ini, karena kita anggap masa kesalahan orang punya daya tahan mengulang-ulangi. Untuk mimpi besar, mimpi sederhana, teman-teman kita TNI Polri, kita tidak bisa jadikan mimpi. Itu akan membias, nanti akan membias kemana-mana kalau mereka. Mimpi itu yang kita mau wujudkan, Ketua. Iya. Iya. Nah, memang setelah Kitra Bicara ini ada forum di Jurnal Telegraf Kitra Bicara, kemudian mulai ada banyak yang tertarik. Bahkan ada beberapa perwira polisi di Sulawesi Utara mengirim pesan kepada saya, ini apa, Kitra ini apa. Kemudian saya tidak panjang lebar, saya hanya langsung mengirim link website Kitra. Nah, setelah mungkin dia baca, dia lihat, dia buka, kemudian dia jempol. Ya, ada beberapa perwira polisi di Sulawesi Utara yang mengirim pesan kepada kami dan menanyakan ini apa. Itu pasca forum ini kita mulai pekan lalu. Siap, baik. Iya, oleh karena itu, sebelum kita mungkin mengakhiri sesi kita pada hari ini, pekan ini, dan kita akan berjumpa lagi pekan depan, mungkin ada yang ingin disampaikan yang mungkin penting bagi masyarakat atau publik tahu
yang selama ini mungkin belum pernah disampaikan atau sudah pernah disampaikan tapi harus disampaikan lagi oleh Bang Dadang sebagai Koordinator Nasional Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri. Kami persilakan, Bang. Ya, ada 3 poin penting sebenarnya. Yang pertama bahwa kita ini untuk sebagai merefresh kita sebagai sesama bangsa atau sesama warga negara, ya, merefresh persaudaraan, kepedulian, ya. Jadi termasuk gerakan ini memang gerakan persaudaraan, ya, bahwa kita memperjuangkan bukan isu luar negeri, tapi isu saudara-saudara kita sendiri yang mungkin selama ini berjarak, ada jarak antara kita dan mereka. Kenapa itu terjadi? Karena memang itu desain negara, desain para pendiri negara yang mungkin terlupakan, ya. Jadi kita bukan menuduh macam-macam, ya, mungkin mereka lupa lah atau menganggap bahwa itu bukan persoalan. Yang kedua bahwa gerakan ini sebenarnya gerakan untuk menguatkan ekonomi negara. Ya, kita kan tidak pernah lepas dari krisis ekonomi kan, dan krisis ekonomi ini itu implikasinya kemana-mana. Nah, kita anggap bahwa kalau 1 juta TNI Polri ini dikuatkan ekonominya, maka keuangan negara, ekonomi bangsa, ekonomi negara justru akan kuat dan kokoh. Dan itu menyangkut kehidupan atau ekonomi 30 juta orang. Ini angka yang luar biasa. Berangkat dari rumah-rumah dinas, rumah-rumah TNI Polri, tetapi akan menguatkan kekuatan kita sebagai warga negara kepada ekonomi negara, daripada uang kita ini disedot oleh beberapa segelintir orang. Bayangkan sekarang keuangan kita dari berapa puluh ribu ini kan cuma dikuasai oleh 1%, bos. Nah, dengan tambahan ada 1 juta orang, itu kan berarti ada tambahan 5% warga negara yang memegang uang, kan begitu. Daripada kita sementara ini dikuasai oleh 1% warga negara, berarti ada 500.000 orang yang menguasai ekonomi kita. 97% keuangan yang beredar di kita ini ya receh-receh, UMR, iya kan, uang iklan, ya itu aja yang diperebutkan. Nah, yang ketiga, ini akan berefek kalau ini naik. Ini catat baik-baik ya. Ujung dari gerakan ini sebenarnya bahwa ujung dari gerakan ini kita akan menyaksikan, kita akan menikmati kebijakan setiap anak yang lahir di Indonesia itu akan digaji oleh negara. Ujungnya ini, catat baik-baik, ujung kalau ini udah naik, pemicunya udah naik, ini akan mengalir. Jadi jangan, ini akan membias kemana-mana. Kalau hari ini semua orang bicara, mengajukan, mendorong dirinya, saya duluan. Akhirnya nggak ada yang kebagian. Semuanya orang menuduh ini naga, ini koruptor, ini apa, ini itu namanya buang-buang tenaga. Ngapain? Biarkan aja mereka itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk juga mengakses itu? Nggak usah cemburu. Kita cemburu sama yang kaya, kita cemburu yang mau kita kasih kaya kan. Akhirnya hidup dengan kecemburuan, sakit hati, daftar yang mau memegang uang, harta kekayaan. Cuman itu aja kerja kita ini. Setiap hari rilis. Ada orang kaya baru. Nah, sekarang kita mau cetak orang kaya baru, orang sejahtera lah ya. Kaya itu kan terlalu terlalu politis. Yang jelasnya hari ini gerakan ini ujungnya adalah bahwa setiap anak yang lahir itu akan digaji minimal 7 juta. Jangankan penganggurannya, anak yang lahir. Kalau sekarang kan tidak, Pak. Yang lahir bayar, yang mati juga harus bayar. Coba semua dibayar, bos. Apa kita bisa bertahan dengan semua serba berbayar? Mau kemana-mana, mau cepat harus bayar, pakai tol toh. Jadi kalau negara
negara sendiri prakteknya semua serba berbayar, kenapa urusan TNI Polri ini tidak berlaku itu? Negara juga harus bayar. Kalau negara ke warga negara semua harus bayar. Mendaftar, layanan, apa yang tidak dibayar? Layanan hukum, akses ke pengadilan semua harus dibayar. Kenapa warga negara yang mengabdi kepada negara tidak dibayar dengan layak? Kalau semua fasilitas negara juga harus dibayar. Jangankan jalan tol kan, mati pun sekarang harus bayar. Ya. Itu. Artinya negara berbisnis kepada masyarakatnya. Iya, tidak ada lagi. Sekarang ini tidak ada lagi batasannya mana negara, yang mana pengusaha kan. Ya. Listriknya dibayar, PBB-nya kita bayar, jalanannya kita bayar. Terus siapa yang menikmati? Kalau tentara polisi saja hidupnya miskin. Nah, seharusnya dengan begitu banyak, hampir semua ruang hidup ini dibayar ke negara, harusnya negara itu mensejahterakan institusi minimal itu. Jangan dulu bicara yang 200 juta itu. Ini cukup 1 juta warga negara aja dulu. Karena sudah yang lainnya tidak mungkin bicara menuntut ke negara untuk dibayar, karena tidak berprofesi sebagai TNI Polri. Ya. Tapi warga negara yang nyata-nyata mendedikasikan hidupnya, waktunya, nyawanya untuk negara, itu aja dulu. Kita tidak menuntut macam-macam toh, tidak, kan realistis tuntutan kita ini. Ya. Yang kita mau simple. Yang kita tuntut juga uang kan, bukan apa-apa kita tuntut, cuma uang kok. Yang mana lebih penting, uang atau nyawa atau kredibilitasnya TNI Polri? Kan tidak ada harganya uang, tidak ada nilai. Yang lebih berharga nilai kredibilitasnya, militansinya itu. Nah kalau begitu harga 50 juta itu, kalau nggak diwujudkan berarti masih lebih berharga 50 juta daripada militansi, profesionalisme, loyalitas mereka. Itu aja sang panunya, indikatornya. Ya, selama ini profesionalisme dan jiwa kursa yang diagung-agungkan oleh itu hanya menjadi lip service, karena kemudian ternyata di dalam mereka sendiri itu mereka terbebani dengan begitu banyak permasalahan terkait yang paling utama kesejahteraan mereka. Nah, oleh karena itu negara seharusnya lebih mungkin begitu, Bang Dadang. Sebelum saya menutup sore hari itu close. Jadi kalau mereka merelakan diri, nyawa dan keluarganya untuk negara, kenapa negara tidak berani berkorban? Itu kata sederhananya. Kenapa negara ini, pemerintah tidak berani berkorban gitu? Kalau mereka sendiri 100% untuk negara, kenapa negara ini 0%? Baik. Ke mereka gitu. Kan parah. Mereka nyawanya pun mereka berikan, kita cuma uang diminta. Bahkan upah dan gaji buruh pabrik hampir sama dengan upah mereka. Lebih tinggi lah, masih lebih tinggi. Jakarta 3, berapa? Makassar aja 3,3. Mereka 1,7. Baik. Itu seragam. Jadi sudahlah, yang kita mau akhiri itu tadi, jangan cuma menuntut. Sudah dikasih nyawa, uang pun tidak dikasih. Jangan karena nyawanya dia serahkan, keluarganya juga dimiskinkan, Pak. Kan begitu, ini parah kan, nyawamu pun tidak ada harganya. Berarti kau tidak usah pakai, tidak usah uang, tidak usah juga dikasih uang kan. Karena nyawamu pun kau serahkan. Kan begitu logikanya ini pemerintah ini. Rusak toh.
Sudah Ya. nyawanya orang serahkan. Ya kalau begitu dimiskinkan pun tidak apa-apa. Iya, makanya kita terus mengkampanyekan bahwa ini adalah pemiskinan yang dilakukan oleh negara terhadap TNI dan Polri serta keluarganya. Dan itu akan Benar, terus Ketua. Benar. bersama. Cukup itu aja. Ya, dan forum Kitra Bicara setiap pekan akan kembali hadir Amin. depan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pekan depan, jika Kornas Bang Dadang mungkin sibuk, bisa diwakilkan kepada teman-teman yang lain, dan saya bisa bertanya di daerah-daerah lain, bisa menjelaskan seperti apa progres dan perjuangan kita di setiap daerah. Baik. Nanti kita rekomendasikan teman-teman Jakarta atau Jawa Barat atau Maluku Baik. boleh. Dari Baik. Kalimantan Terima juga kasih. bisa. Ya, baik Bang Dadang, terima kasih Terima kasih, atas. Ya, baik Bang Dadang, sehat selalu bersama keluarga dan terus berjuang. Dan terima kasih atas kehadiran Amin. ini. Dan buat teman-teman semua, sobat Jurnal Telegraf yang sudah menonton acara ini, terima kasih dan sampai jumpa di Kitra Bicara pekan depan bersama saya, Arham Licin. Makasih. Terima kasih Ketua.